Halo teman-teman, selamat malam. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah gereja di Indonesia. Nah, di video kali ini sedikit berbeda karena saya akan membahas 5 topik sekaligus, di mana yang pertama itu ada sejarah gereja Katolik di Indonesia. Awal kedatangan dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan misionaris Portugis. Masa VOC gereja Katolik mengalami tantangan besar akibat kebijakan VOC yang melarang penyebaran agama Katolik pada saat itu. Tetapi kebangkitan kembali pada abad ke-19 setelah VOC bubar. Belanda mulai lebih toleran. Masa kemerdekaan gereja Katolik terus berkembang dan berkontribusi dalam berbagai bidang setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Peran dalam masyarakat modern gereja Katolik terus berkembang dengan lebih dari 8 juta umat dan berperan aktif dalam berbagai bidang. Nah, poin yang kedua itu masuknya agama Katolik ke Indonesia abad 16 sampai 17. Agama Katolik masuk ke Nusantara pada abad ke-16 bersamaan dengan kolonialisme Portugis. Maluku menjadi wilayah pertama penerimaan ajaran Katolik dengan tokoh penting Franciscus Xaverius pada abad ke-17. Belanda menantang penyebaran Katolik, namun agama ini tetap bertahan di beberapa wilayah seperti Flores dan Maluku Tenggara. Poin yang ketiga itu pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Yang pertama itu saya akan membahas tentang kolonialisme Portugis membawa dampak besar dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia, khususnya di kawasan timur seperti Maluku, Timur, Flores, dan Solor. Melalui kehadiran misionaris seperti Santo Franciscus Xaverius dan pembangunan gereja serta buku katekese berbahasa lokal, Portugis berhasil membentuk komunitas Katolik yang hingga kini masih bertahan kuat di wilayah-wilayah tersebut. Nah, poin yang kedua itu pengaruh Spanyol dalam misi Katolik di Nusantara relatif kecil karena keterbatasan wilayah dan persaingan dengan kekuatan kolonial lain. Namun, keberhasilan besar Spanyol dalam penyebaran Katolik di Asia Tenggara dan tetap menjadi negara mayoritas Katolik hingga saat ini. Nah, yang keempat, misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Di Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda. Nah, peran tarekat misionaris serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada. Misi Katolik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di Maluku. Namun, setelah Belanda menguasai Nusantara dan VOC melarang penyebaran agama Katolik, misi itu mengalami kemunduran. Nah, poin yang kelima itu ada 2, sejarah gereja abad ke-7 dan sejarah gereja di Nusantara. Nah, sejarah gereja abad ke-7 pada masa itu merupakan masa krisis dan penyesuaian bagi gereja Kristen. Karena gereja menghadapi konflik ajaran seperti monotelitisme, ekspansi Islam yang menguasai wilayah-wilayah Kristen utama, serta tekanan politik dan agama. Tetapi meskipun begitu, gereja tetap bertahan dan berkembang di wilayah Eropa Barat dan sebagian Asia serta Afrika. Nah, sedangkan sejarah gereja di Nusantara, gereja Kristen belum berkembang di Nusantara dan ditemukan bukti kuat tentang keberadaan komunitas Kristen di wilayah ini, itu pada abad ke-7. Namun melalui jalur perdagangan internasional dengan Persia, India, dan Cina yang telah mengenal kekristenan Nestorian, ada kemungkinan ajaran Kristen mulai dikenal di Nusantara setelah terbatas meskipun
pengaruh Hindia, Buddha masih sangat dominan. Nah, teman-teman, sekian dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.